Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya di acara atau momen yang penuh makna ini tak lengkap rasanya jika kita tidak menyelipkan untuk menimba ilmu. Marilah kita bersama-sama untuk menyimak ceramah atau siraman rohani oleh Bapak Dr. Kiai Haji Anwar Nawawi yang merupakan dosen Institut Agama Islam Tulang Bawang sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah Tulang Bawang. Kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Anwar Nawawi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma sholli ala Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, serta Ibu, para pejabat pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang, seluruh keluarga besar agama, keluarga besar alumni Gajah Mada, seluruhnya yang saya hormati, Bapak, Ibu, dan Saudara tamu undangan yang saya hormati. Saya juga tidak akan lama-lama, karena kalau saya bicara lama-lama di keluarga besar agama yang notabene terpelajar, nanti bodoh saya malah kelihatan. Untuk itu saya akan menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, dan tidak akan menyampaikan apa yang tidak akan saya sampaikan. Agak bingung ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, keluarga alumni Gajah Mada merajut kebersamaan, berarti gotong royong. Ini zaman Nabi Adam sudah ada gotong royong ini. Agama apapun, baik Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, ada gotong royong. Al-Qur'annya menyebutkan ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu gotong royong. Merajut berarti mari kita bersatu kokohkan keluarga kita ini, Mas. Satu, saya ucapkan terima kasih Pak Ahmad Suharyo yang udah wanti-wanti. Beliau itu dengan saya mulai 90 tahun 1990 ada di Tulang Bawang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kenapa disebut sawalan? Pintu masuk di sana ada sawalan, tidak halal bihalal. Ini saking pinternya keluarga besar alumni Gajah Mada. Kalau halal bihalal pasti bulan Syawal, tapi kalau sawalan belum tentu halal bihalal. Begitu. Dimulainya bukan bulan Ramadan, mulainya adalah 3 bulan sebelum Syawal. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Saya akan usaha semaksimal mungkin berdasarkan aturan yang saya sampaikan dan hukum dasar. Sehingga sering sebelum Sya'ban, Ramadan datang, kita tangannya kita angkat bersama dengan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Bahasa Ramadan tak bisa dirubah-rubah, Pak Bupati, maafin. Saya pernah ngisi ceramah safari Ramadan di Islamic Center tuh Bapak, zaman Pak Umar Ahmad. Dari provinsi itu saya ingatkan, jangan mengatakan Ramadan kepada Ramadan itu, karena Ramadan ini kalimah khusus. Ramadan kalimah khusus. Ramadan artinya membakar, menghapus. Ramadan ini artinya sakit mata. Nah, kan beda itu, Pak. Nah, makanya maaf, anguran artinya saja. Kalau nggak ngerti Al-Qur'annya, artinya saja. Dalam Ramadan itu ada apanya dalam Ramadan? Pendidikan mental spiritual.
Barang siapa cinta kepada Ramadan, barang siapa ibadah dalam Ramadan, akan diberikan kecerdasan batiniah dan kekuatan gaib. Dan merupakan obat yang paling mujarab adalah Ramadan. Kalau kita diobati karena penyakit yang lain selain dengan kerohanian, masih gampang itu. Kita corona paling karantina, diisolasi 2 minggu. Tapi kalau penyakit selain itu 1 bulan Ramadan, sakit dengki, sakit iri, riak, pamer dan lain sebagainya, merasa hebat sendiri, merasa paling hebat ibadahnya sendiri, paling alim, paling pintar. Nah itu, maka 1 bulan penuh Ramadan itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kembali kenapa Syawal? Kita yakini semua agama dari langit itu pasti ada hubungannya dengan kultur bangsanya masing-masing. Hindu pasti dihiasi dengan bahasa-bahasa Hindia. Kalau Kristen dan Yahudi Kristen lahir di Palestina, dia dihiasi dengan bahasa-bahasa dan kultur ke barat-baratan. Termasuk Islam yang lahir di Mekah, minimal kena kultur bahasa orang Arab. Makanya Quran disampaikan dengan lughatul Arabiyah, dengan bahasa Arab. Pak Bupati, saya juga dididik di Jogja, cuman tidak agama. Saya di Kerapia selama 14 tahun. Dan saya tiap malam berada di Dwi Abad, di ISI, Institut Seni Indonesia. Maka berapa tahun yang lewat saya diundang Ketua Abdesi, Pak Bambang Sumantri itu. Di mana? Di daerah sini saya ngedalang wayang kulit, Pak. Dan boleh dicatat satu-satunya orang Lampung yang bisa ngedalang wayang kulit adalah Anwar Nawawi. Tepuk tangan, Pak. Dikala itu Pak Herman TB ngomong, namun sekam sing ngedalang naan binge 50% Jawa, 50% bahasa Kamgawa. Saya ngomong dengan wiyogo yang jumlahnya 21. Mati kita. Apa Pak Dalang? Sastranya hilang. Nggak pakai patet. Ini Pak Nanang tahu ini. Patet itu, patet 6, patet nyongo manyuro. Yang nggak ngerti rungokno wae. Itu. Udah, saya ngomong dengan Bapak-bapak itu. Siap. Baru bahasa Lampung. Akhirnya ditunggu-tunggu, alahnya Pak Nuah bahasa Lampungnya nggak muncul-muncul. Waktu Gatot Kaca keluar, saya ingat, di mengalonanya punyo. Nah benar. Nah itu sudah masuk paket 6 itu. Nah, tolong koreksi kalau bapak-bapak guru besar ada yang tahu tentang isi. Saya punya sertifikatnya, saya sarjana karawitan 83. 87 Bu ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya dulu londo iso, wong bule iso, masa wong Lampung ora iso. Nah, begitu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, syaratnya kagama ampuh. Ulangi. Syaratnya kagama ampuh di tulang bawang, hebat di Lampung. Ini ada sastra Jawa begini bunyinya, Kidung Jawa. Masih bisa didengar ini? Tolong Pak Ahmad Suharyo asisten, saya diingatkan kalau saya udah ceramah ini nyelonong. Jadi gini aja nanti. Nah gitu aja. Karena saya juga mau nguji di kampus ini, ada tamu juga dari Umala, Universitas Ma'arif Metro Lampung yang berkunjung, dan saya yang harus neken karena maaf saya juga kecil-kecil punya jabatan Pak Bupati. Tapi walaupun jabatan kecil, jabatan. Itu jabatan saya dekan, jadi saya harus neken. Ini kidungnya begini Pak Bupati. Apalagi beliau insya Allah kalau kegejuan nanti akan tambah RPH, Raden Pangeran Haryo. Amin. Hadiningrat ngayuk Jakarta Hadiningrat. Ini kidungnya begini aja.
untuk agama. Saranane wong yen luhung padat 6 iki. Kudu tapa cegah guling. Yen jat mika kudu manis. Mereseng seming sasomo sesamaning sesomo sami wong Jawa padha rungokno wong Lampung masa ngerti yo tuk cek nung ning nung ning nung ning nung. Saya artikan dikit. Saranane wong yen luhung kudu topo cegah kuling. Kalau kagama ingin hebat, sarana pertama kudu topo bertapa cegah guling. Jangan kebanyakan tidur, mikir terus. Karena kaidah Islam kasratun naum dulmatul kubri. Kasratun naum, kebanyakan tidur adalah dulmatul kubri, kuburnya nanti akan gelap. Untuk itu kagama harus seperti itu. Yang kedua syaratnya adalah yen jat miko kudu manis. Harus ada ngengnya itu. Nggak boleh manis, itu nggak bisa. Manis. Kenong tiga baru. Nong, anu begitu. Nggak ngerti ya rumah wae gitu. Nah wong Jawa matur nembah nuwun dhateng para bapak para ibu ingkang lenggah wonten sanggih kursi gading gambar kencana menika. Ana begitu. Kula minangka wakilipun kang kagungan adat Mbok Bini Lepet anggenipun paring segata dumateng panjenengan sedaya nyuwun pangaksama ingkang saageng-agengipun. Nuwun. Kan begitu, Pak. Dianggap saya orang Lampung nggak bisa. Bisa. Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang jatmiko kudu manis. Tutur katanya, jatmiko tutur kata manis. Mas, Mbak Yu, make kol-kolah jim. Kalau perempuan Jogja itu orang Gunung Kidul, kalau punya anak perempuan mesti namanya dikasih mulutnya dia tertutup. Paijem, tukijem, painem. Itu kenapa ada maksud itu supaya jadi orang perawan besok tidak cerewet. Begitu loh maksudnya. Ya, bukan berarti ibu-ibu cerewet, tidak. Orang Ayuk Jakarta hadiningrat. Padahal ibu ini kuat. Sekarang antara bapak dan ibu, walaupun Qur'annya nyebutkan man amila solihan min dakarin au unsa, laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'minun, sama-sama beriman, tapi tetap berbeda. Kalau saya katakan tetap berbeda, kuat ibu ketimbang bapak. Buktinya terakhir Rasulullah bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di telapak kakinya, di bawah telapak kaki ibu. Kenapa tidak bapak? Memang hadisnya seperti itu. Ya gitu. Sekarang contoh aja lah. Kalau bulan Ramadan, malam takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang merintih, yang menangis hatinya kayak diiris-iris ibu. Kalau bapak baca Quran, apalagi lagi keluar di bulan Ramadan, mampir ke rumah makan tuh, tempe tem, tahu tem, sate tem. Mak mikir sapo sih ngomongannya, mak mikir. Tapi kalau ibu-ibu pesta saja, kalau ada snack dibuka sedikit, ditutup lagi, nggak dimakan karena mikirkan anaknya. Makanya kebanyakan ibu-ibu di mana-mana bawa tas. Bukan berarti untuk snack, bukan. Untuk HP dan sebagainya itu. Saranane wong nyulung topo juga yang jatuh. Mereseng seming sasomo sami. Nih, biar sengseng sasomo sami, apapun agamanya. Agama apapun sebenarnya satu, mengerucut tentang akhlak, budi pekerti, unggah-ungguh kalau orang Jawa dan sebagainya. Kembali
bicara tentang Gajah Mada, ingat bapak-bapak, bukan runtuh Majapahit itu. Ya, Mojopahit berhenti, pindah pemerintahannya, eranya sudah lain, Demak dengan Raden Patah. Oke, kita baca sejarahnya seperti itu. Dan anak dari Prabu Brawijaya Majapahit itu didikannya bukan di Jawa, tetapi di Sriwijaya di Palembang. Namanya Hasan, yang besar konon nanti menjadi menantunya Sunan Ampel. Strategi wa makaru mawakallah wallahu khairul makirin. Manusia kan hanya ngikuti aja strategi politik itu. Kalau sudah ditentukan oleh Allah, tangan Allah, ya sudah, tidak bisa dibantah. Calon bupatinya ini, calon wakil bupatinya ini, begitu. Nah, Demak dengan Majapahit dengan Gajah Madanya pindah di Kadilangu, Demak itu, ya, Raden Patah berhenti, dipindah lagi oleh Sultan yang lain, namanya Sultan Hadiwijoyo, ya, yang kita kenal dengan Joko Tingkirnya. Pindah lagi ke Mataram. Mataram menjadi dua, Solo dan juga susah kita bedakan karena sama-sama Ngayogyakarta Hadiningrat, Surakarta, Kartosuro. Dibalik aja. Surakarta, Kartosuro. Nah, ini juga akan jadi Karto Mahripah Toto Raharjo. Kalau dalam menyebutkan sinten to ingkang lenggah wonten sainggilipun kursi Gading Dampar Kertono, ya Pak Bupati berarti. Itu. Negari tulang bawang, negari kang agung, subur makmur, kemalipah loh ginawi. Panjang dawa pangucape kunjung luhur kawibawani pasir samudra ukir gunung pranyoto. Negara tulang bawang, negara kang gemah ripah, tentrem ayem, subur makmur. Amin ya robbal. Untuk itu nanti kalau ulang tahun tulang bawang, berarti saya diundang lah. Siangnya ceramah, malamnya wayangan Pak Bupati. Dianggarkan dengan anggota dewan tuh ketemu malah 20 juta kamu. Saya bawa alat sendiri. Oke, Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, supaya merucut halal bihalal, jangan malu kita pimpinan halal bihalal dengan bawahannya. Sebelum saya tutup, saya kutip khutbahnya Rasulullah ketika di Mas'aril Haram haji terakhir. Beliau begini, Rasulullah, ya ayuhan nas, man akhadtu malan fahadamani falyahud minhu, wa man darbuhu darbatan faltasas min qabla yaumil qiyamah. Saya artikan, ya ayuhan nas, man akhadtu malan, hai rakyatku Madinah, Mekah, siapa yang pernah hartamu pernah aku ambil aku tanpa izin, nggak izin kepada kalian, fahadamani falyahud minhu, ambillah hartaku. Wa man darabtuhu darbatan falyahtasu minni qabla yaumil qiyamah. Kalau pernah saya tempeleng, pernah saya sakiti, maknanya seperti itu. Perasaanmu walaupun enggak ditempeleng, ditonjok langsung, maka tonjoklah saya. Saya nggak akan teruskan karena nanti ada sahabat lain yang bicaranya panjang. Yang kedua, pemimpinan khalifah pertama Abu Bakar. Beliau minta halal bihalal juga. Ya ayuhan nas, inni wulitu walastu bihairikum, wa in ahsantu fa'inuni, wa in asa'tu fakuwimuni. Persis kayak Pak Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik. Begini maknanya itu. Wahai rakyatku, kata Abu Bakar, hari ini kalian membeat melantik saya menjadi Amirul Mukminin, menjadi presiden, menjadi gubernur, bupati, seperti itulah. Apabila wa in asantu fa'inuni, apabila saya jadi pimpinanmu, imammu baik, bantulah saya. Wa in asatu fakuwimuni, apabila jadi pimpinanmu saya agak hilaf, luruskan saya, kata Abu Bakar. Terus Abu Bakar kasih catatan begini, penting banget bagi kita untuk obat Republik Indonesia. Nah, apa itu? Begini, atiuni ma ata'tullaha wa rasulahu, wa in asaitullaha wa rasulahu fala ta'ata li alaikum.
Kalian wajib taat kepadaku, pimpinanmu, presidenmu, gubernurmu, bupatimu, wajib kalian. Karena kamu sudah memilih saya. Selagi saya memimpin baik. Tetapi kalau saya memimpin sudah tidak baik, fala ta'ata li alaikum. Kalian tidak perlu taat patuh kepada saya. Hebat. Kajian ini hebat. Terakhir, Umar, bapak-bapak, ibu-ibu, pidato. Ya ayuhan nas, hai manusia, man ro'a minkum i'wijaja Umar faqawimuni. Faja'a rajulun faqala ya amirul mu'minin, lau ra'ayna i'wijaja Umar la kawwamnahu bisuyufina hadza. Apa ini? Karena ini bukan bahasa Jawa, bukan Lampung, saya terjemahkan. Wahai manusia, hari ini aku lantik. Kalian melantikku, membiatku, menyumpahku menjadi pimpinanmu, presidenmu. Apabila kamu melihat penyelewengan Umar waktu memimpin, luruskanlah penyelewengan Umar ini segera. Jewer kuping saya ini. Saya nggak mau masuk bui. Saya nggak mau dikejar KPK. Begitu kan maknanya. Faja'a rajulun faqala, maka pemuda berdiri di depannya, amamahu, depannya. Wahai Amirul Mukminin, apabila lau ra'ayna i'wijaja Umar la qawwamna bisuyufina hadza. Kalau saya melihat penyelewengan Umar dengan mata saya, akan saya luruskan dengan pucuk pedang ini. Umar tidak marah dikritik itu, Pak. Maka pimpinan yang baik tidak akan marah apabila kritiknya dikritik membangun. Amin. Termasuk beliau ini dengan namanya Kudrotun, aja saya udah ngeri. Kudrotun, ikhwan lagi bersaudara. Insya Allah tulang bawang ini bukan milik beliau, milik kita bersama yang nahudai memimpin beliau dengan Pak Hasan Hankam. Amin ya robbal. Bapak ibu saya dari belakang aja berdoa dan mendidik anak-anak saya di pesantren. Karena maaf, saya anggota plasma sawit yang cukup alhamdulillah untuk menghidupi pesantren. Itu. Dan di rumah saya, selain saya, 4 anak saya, 6 itu, yang 4 sudah doktor semua. Yang 1 masih di Jogja, ngajar di UII, Aisyah, Yogyakarta, ya, dekat dengan Pak Menteri, Pak Abdul Mukti, itu dekat beliau. Adiknya, temennya sering ngobrol dengan Pak Ahmad Suwaryo, itu jadi warek di Umala. Silahkan Anda mau di Lampung, karena dulu bapakmu lahir di Lampung. Pak, saya lahir di Sukadana. Saya lahir di Sukadana, Pakuan Haji, dekat Gunung Balak. Dulu kalau ada orang tanya, dari mana Gendo? Gunung Balak, ngeri semua, Pak. Dianggap garong semua. Padahal tidak. Kembali untuk hiburan kita, jangan takut orang Lampung dikatakan bilung. Nah, saya artikan, waktu saya di pom di situ, pom itu, pas barisan depan mobil Pusho itu kehabisan, pas maju habis, solarnya habis. Dia turun marah-marah, kasar bilung, begitu dengan pegawainya. Saya turun juga, Mas, sampai mengatakan bilung, bilung itu apa artinya? Sampai mau ngendi? Kalau saking Semarang yang ngendi? Sampai aja ngomong, cangkem, isolasi dikencang orang dikencang orang mingkem. Jadi kencang, ngomong itu yang kalau orang beriman, kul khairon awliyasmut, bicara yang baik-baik. Kalau dia diem. Bilung itu, bapak-bapak, ya, tahu kan? Bilung itu namanya Bilung Sorowito, keturunan dewa, dekat dengan dewa TOGOG, namanya Togo, Tego Mantri. Bener kan Pak? Kalau nggak bener ya nggak dosa juga, karena bukan hukum Allah ini kan. Jawa, masalah Jawa ini kan lebih pintar ketimbang Lampung. Setan kalau di Arab namanya iblis kalau yang hebat, tapi kalau Jawa yang gundul namanya tuyul, Pak. Kalau yang cantik, bolong belakang namanya, ya itu. Yang kurus namanya wewe. Yang menakutnya namanya gendruwo. Ya. Yang gundul kecil namanya tuyul. Mana ada Lampung ada tuyul? Mana ada Arab tuyul? Enggak ada. Ya itu. Dan bahasa Jawa susah. Bahasa mak gedabik itu apa? Bahasa mak gedabik itu apa coba? Komusnya enggak ada. Orang ke warung ibu-ibu belanja, ini kita mate kok api ya, bagus, cantik-cantik.
Cuman nggak dibeli. Sing duwe warung ngomong, "Bu, aja diucel-ucel." Mosok kan mau diucel-ucel ora dituku. Coba bahasa Indonesianya ucel-ucel itu. Susah. Nah untuk itu, bilung berarti orang penasehat raja yang banyak ngomong tapi usahakan orang Lampung ngomong yang fiil pasang diri. Itu saya ciptakan buku. Nanti akan keluar di hadapan Pak Bupati jilid yang keduanya, namanya Nikah Mak Dijo Siap. Namanya buku akan keluar nanti SBN Mak Dijo Siap. Nggak boleh pegat perempuan itu, nggak minta pegat. Karena Lampung ini maaf, saya tambah 1 menit lagi, Lampung ini hebat sekali ibu-ibunya. Mau marah aja istighosah. Astagfirullahaladzim anakiu. Lah mau marah aja la ilaha illallah anakiu. Kan begitu. Subhanallah anakiu walahnya motor tada. Lagi angsuhan apa mulak nuna sanaku. Sabar. La ilaha subhanallah anakiu. Kan begitu. Coba anak Jawa, Jogja, matamu pecah. Bocah kurang ajar, hah? Bajingan gue ya. Tapi kalau Lampung tidak. Yuk, kita kiai lagi luah, jadi tolong nak kalau asal dicuak baco. Pergi dia. Mana ada perempuan yang sudah punya keluarga jagungan ngobrol dengan orang lain, bukan muhrimnya. Kalau Jawa tidak, perempuannya malah nyanyi dia. Pir kobar kapir, ijo-ijo godong koro. Mas kula aturi mampir bojo kula mumpung lunga. Pasti begitu dia. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.